Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Aida akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan kepada Aida untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah Matematika Sekolah. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X ditambah Y sama dengan 6 dan kurvanya ada di sumbu X. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, sebelum kita menghitung luas daerahnya, kita harus tahu dulu gambar kurvanya seperti apa. Nah, di sini untuk menggambar kurvanya, Aida akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk membuatnya, kita tinggal input di sini persamaannya. Persamaan yang pertama adalah Y sama dengan akar X. Karena akar X ini kita ketahui bahwa akar X itu sama dengan X pangkat 1/2, maka kita bisa ketik di sini adalah X pangkat 1/2. Itu sama aja dengan akar X. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 6. Berarti di sini kita tulis ditambah Y sama dengan 6. Nah, berarti kurvanya itu seperti ini. Nah, di sini ada titik potong. Di sini ada titik potong. Nah, titik potong bertemunya perpotongan ini. Di sininya titik potongnya adalah 2, 4. Atau titik potongnya bisa kita tulis dengan 4,2 X, Y ya. Jadi 4,2 titik potongnya. Maka kita sudah tahu gambarnya untuk menghitung luas daerah ini. Nah, kita langsung saja. Di sini tadi kita sudah mengetahui gambarnya. Gini. Nah, ini untuk Y sama dengan akar X. Nah, ini untuk X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini ada titik potongnya. Nah, titik potong ini adanya di Y-nya 2, di X-nya adalah 4. Berarti titik potongnya adalah 4,2. Nah, di sininya karena ini garis ininya di sini 6 dan di sini 6. Karena X ditambah Y sama dengan 6, maka X-nya 6 dan Y-nya 6. Nah, di sini kita sudah tahu, kita akan mencari tahu untuk luas daerah kurva. Yang L pertama adalah daerah ini, L kedua adalah daerah yang ini. Nah, kita sudah tahu batasan-batasan awal di sumbu X-nya. Maka batasan awal di sumbu X adalah 6,0. Maka kita bisa tulis di sini X1-nya 0 dan X2-nya sama dengan 6. Batasan luas kurvanya. Ini dari 0 sampai dengan 6. Nah, setelah itu, untuk mencari titik potong, karena tadi pakai GeoGebra kita sudah langsung mengetahui titik potongnya ada di 4,2, maka ini bisa dihitung juga dengan hitungan biasa. Dengan cara kita ambil persamaan yang ini, Y sama persamaan yang ini, Y sama dengan akar X di sini. Nah, Y sama dengan akar X, kan? Nah, untuk akar X ini, untuk kita bisa membuat X ini, akar ini hilang, maka kedua ruasnya kita bisa kalikan dengan pangkat 2. Maka diketahui Y pangkat 2 sama dengan X. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Persamaan ini bisa kita masukkan ke persamaan kedua, yaitu yang ini.
X ditambah Y sama dengan 6. Maka di sini kita masukkan. Nih. X ditambah Y sama dengan 6. Di mana X ini adalah Y pangkat 2 sama dengan 6. Nah, 6-nya kita kesinikan. Y pangkat 2 plus Y min 6 sama dengan 0. Maka ini Y, ini Y. Kan? Nah, maka kita ketahui ininya min, ininya plus, kan? Y min 2 dan Y min 3. Maka di sini kita tahu bahwa Y 2 dan Y dengan min 3. Karena ini berada di sumbu X, maka yang kita ambil hanya Y-nya yang positif, yaitu Y sama dengan 2. Nah, kita sudah ketahui nih, yang Y sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan X-nya, maka kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, kita masukkan Y pangkat 2 sama dengan X. Berarti, karena Y-nya 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Nah, maka kita ketahui nih, titik potongnya berarti adanya di X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Ini adalah titik potongnya. Gitu untuk cara mencari titik potongnya dengan hitungan. Nah, setelah ini kita cari luas L1 dan luas L2. Luas untuk kurvanya dan luas untuk garisnya. Maka rumusnya adalah luas sama dengan L1. Nah, L1-nya ini berarti ininya yang kurva, yang Y1. Berarti yang ini kita juga bisa tulis dengan batasannya, berarti yang L1-nya batas atasnya 4 dan batas bawahnya 0, dan ditambah L2-nya adalah batas atasnya 6 dan batas bawahnya 4. Ini L2. Dimana L1-nya ini menggunakan Y1, Y1-nya yang ini, dan Y2-nya yang ini. Gitu kan? Berarti di sini kita bisa tulis Y1-nya sama dengan akar X, dan Y2-nya sama dengan min X plus 6. Sama aja seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa tulis sama dengan 4 batas atas 4 batas bawah 1, ini Y1 ditambah 6 4, ini Y2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Nah, kita tulis di sini tadi luas sama dengan L1 ditambah L2 atau sama dengan batas atas 4, batas bawah 0. Di sini Y1 ditambah batas atas 6, batas bawah 4, di sini Y2, di mana Y1-nya sama dengan akar X dan Y2-nya sama dengan min X plus 6, kan? Nah, setelah itu kita masukkan ke sini, berarti sama dengan 4, 0, Y1-nya adalah akar X ditambah 6, 4, ininya adalah min X plus 6. Nah, kita hitung satu-satu dulu ya, dari yang sebelah sini terlebih dahulu. Maka di sini bisa ditulis di sini aja ya. Berarti L1 sama dengan batas atas 4, batas bawah 0, akar X. Nah, di sini kita bisa menulis dengan 4, 0, X pangkat 1/2. Maka kita integralkan X pangkat 1/2-nya ini. Nah,
kita integralkan yang ininya. Maka kita dapat integralnya adalah, integralkan sama dengan, ini kan di sini tidak ada angka, maka di sini kan 1 kan. Jadi 1 per pangkatnya 1 per 2 ditambah 1. Ini kan rumusnya adalah A X pangkat N, maka di sini adalah A per N ditambah 1 X N ditambah 1. Ini cara integral. Nah, berarti di sini 1, karena di sininya 1 per pangkatnya 1 per 2 ditambah 1 X, berarti 1 per 2 ditambah 1. Maka di sini sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 2 X sama 1 per 2 ditambah 2 per 2. Maka di sini sama dengan 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2. Karena ini, maka 1 dibagi 3 per 2, maka hasilnya adalah 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Nah, ini ya. Dengan batasnya jangan lupa ditulisnya batas atas 4, batas bawah 0. Maka kita bisa hitung. Nah, bentuknya seperti ini, kita bisa ubah ke bentuk bentuk akar lagi. Maka ini bisa ditulis seperti ini juga. 2 per 3 X akar X, dimana X ini adalah 1, nanti ditambahnya akar X ini adalah 1 per 2, maka sama aja dengan 3 per 2 ya. Berarti di sininya batasnya 4 dan 0, berarti kita bisa tulis di sini. Jadi sama dengan yang pertama dulu, yang batas atas kan, berarti batas atasnya adalah 2 per 3 kali 4 kali akar 4, gitu kan, dikurangi 0. Berarti ini sama dengan 2 per 3 kali 4 kali 2 dikurangi 0. Berarti sama dengan 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 16 per 3 dikurangi 0, maka sama dengan 16 per 3. Ini untuk L yang pertama. Nah, baik, sekarang kita hitung L2-nya. Berarti tadi L2 sama dengan batas atas 6, batas bawah 4, Y2. Nah, Y2-nya adalah 6, 4, min X plus 6, gitu kan? Atau di sini kita bisa tulis juga 6, 4, 6, min X, gitu ya. Nah, setelah itu, sekarang kita buat integralnya ini. Maka 6 itu kita integralkan, berarti integralnya adalah 6x min 1 per 2 x pangkat 2, gitu kan. Dengan integral tadi seperti tadi. Nah, 6x ini sebenarnya kan 6 itu punya x-nya, tapi x-nya itu pangkatnya 0, maka tidak dituliskan x-nya pangkat 0. Maka kalau diintegralin adalah seperti tadi rumusnya. 6 per pangkatnya 0 ditambah dengan 1, 6, 0, x, 0, tambah 1. Berarti kan ini 6, x, pangkat 1, ya kan? Berarti 6x. Yang ini juga sama. Ini di depannya 1. Berarti 1 per pangkat 1, 1 ditambah 1, 1 per 2, x pangkat 1 ditambah 1, 2. Maka ini ya integralnya. Nah, setelah itu, batas atasnya 6, batas bawahnya 4. Gitu ya. Maka ini sama dengan kita bisa hitung yang pertama dulu, batas atasnya. Berarti ini 6 min 1 per 2 kali 6 pangkat 2 dikurangi 6 kali 4, sekarang batas bawahnya, dikurangi 1 per 2, 4 pangkat 2, gitu ya. Berarti ini sama dengan 36 dikurangi 36 per 2, kan? Dikurangi 24 dikurangi
16/2 kan? Berarti ini sama dengan 36 dikurangi 18 dikurangi 24 dikurangi 8 kan? Berarti sama dengan 18 ya dikurangi 24 kurang 8 berarti 16. Berarti L2 nya sama dengan 2 gitu ya. Nah setelah itu berarti kita bisa hitung. Nah ini luasnya berarti tadi sama dengan L1 ditambah dengan L2. Nah L1 nya salah. Nah ini L1 nya tadi kita tahu bahwa L1 itu sama dengan tadi 16/3 ditambah L2 nya adalah 2 berarti sama dengan 16/3 berarti kita bikin per 3 16 ditambah 6 kan? Berarti hasilnya adalah 16 ditambah 6 berarti 22/3. Berarti hasil dari luas kurva itu di sumbu X sama dengan 22/3. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa Aida sampaikan. Kurang lebihnya Aida mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.